Hai teman inspirasi, apa kabar kalian hari ini? Selamat malam untuk kamu yang sedang di atas kasur atau kamu yang sedang duduk santai di kursi kesayanganmu. Aku, teman inspirasimu, yang sedang duduk sendiri di kamar ternyamanku. Malam ini, aku akan berbagi cerita yang mungkin bisa menjadi inspirasi untukmu, atau setidaknya bisa menemanimu malam hari ini. Judul cerita yang akan aku sampaikan hari ini adalah Cahaya di Tengah Kegelapan. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pria bernama Pak Adi. Pak Adi adalah seorang petani sederhana yang setiap hari bekerja keras di sawahnya. Hidupnya penuh dengan kesederhanaan, namun hatinya selalu dipenuhi dengan rasa syukur dan kedamaian. Setiap malam, setelah seharian bekerja, Pak Adi memiliki kebiasaan untuk duduk di teras rumahnya, menatap langit malam yang dihiasi bintang-bintang. Baginya, malam adalah waktu untuk merenung dan bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Malam itu tidak berbeda. Pak Adi duduk di kursi kayu tuanya dengan secangkir teh hangat di tangannya. Saat dia sedang menikmati ketenangan malam, tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang tampak gelisah dan bingung. Pemuda itu, yang ternyata bernama Raka, adalah anak dari tetangga yang baru pindah ke desa tersebut. Pak Adi menyambut Raka dengan senyuman hangat dan mengundangnya untuk duduk di sebelahnya. "Ada apa, Nak? Tampaknya kau sedang punya banyak pikiran," tanya Pak Adi dengan lembut. Raka menghela nafas panjang sebelum akhirnya dia berkata, "Pak, saya merasa sangat bingung dan kehilangan arah. Saya baru saja pindah dari kota dan meninggalkan semua teman dan pekerjaan saya di sana. Saya tidak tahu harus memulai dari mana di tempat baru ini," jelas si Raka kepada Pak Adi. Pak Adi tersenyum dan menatap langit malam yang penuh dengan bintang. Lalu dia berkata, "Raka, pernahkah kau melihat langit malam seperti ini sebelumnya?" Raka menggelengkan kepalanya. "Tidak, Pak. Di kota, langit malam jarang terlihat seindah ini. Cahaya lampu kota menghalangi pemandangan langit dan bintang." Pak Adi lalu mengaruk. "Itulah, Nak. Di kota banyak cahaya buatan yang membuat kita sulit melihat keindahan akan bintang-bintang. Tapi di sini, di tempat yang jauh dari keramaian, kita bisa melihat betapa banyaknya bintang yang berkilauan di langit." Raka mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami maksud dari perkataan Pak Adi. "Kehidupan ini seringkali seperti langit malam," lanjut Pak Adi. "Ketika kita dikelilingi oleh kesibukan dan kekacauan, kita seringkali kehilangan pandangan tentang hal-hal indah yang sebenarnya ada di sekitar kita. Namun, kita tidak mengambil waktu untuk berhenti sejenak, merenung dan bersyukur. Kita mulai melihat keindahan yang selama ini tersembunyi," jelas Pak Adi kepada Raka. Raka mulai merasakan kedamaian perlahan meresap ke dalam hatinya. Dia menyadari bahwa dia terlalu fokus pada apa yang telah dia tinggalkan di kota dan tidak memberikan kesempatan pada dirinya untuk melihat keindahan dan peluang di tempat yang baru ini. Pak Adi melanjutkan, "Setiap hari adalah kesempatan baru. Setiap malam, saat kita merenung, kita diberikan waktu untuk menyusun kembali apa yang telah kita jalani dan merencanakan apa yang akan kita lakukan. Jangan takut untuk memulai dari awal, karena setiap awal yang baru selalu membawa harapan dan peluang baru." Raka tersenyum, merasakan beban di hatinya mulai menghilang. Dia mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi atas kata-kata bijaknya. "Malam ini, Raka, lihatlah bintang-bintang itu. Biarkan mereka mengingatmu bahwa meskipun hidup kadang terasa gelap dan penuh tantangan, selalu ada cahaya yang bisa kita temukan jika kita mulai mau mencarinya."
kata Pak Adi sambil menatap langit. Raka menatap langit, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa tenang dan penuh dengan harapan. Dia mengerti bahwa hidup di desa ini mungkin akan membawa banyak perubahan. Namun dia tahu juga bahwa setiap perubahan membawa kesempatan untuk menemukan keindahan yang baru. Dengan hati yang lebih ringan, Raka kembali ke rumahnya. Malam itu, dia tidur dengan damai, dengan keyakinan bahwa esok hari adalah hari yang penuh dengan harapan dan peluang baru. Dan Pak Adi, seperti biasa, terus duduk di teras, menikmati keindahan malam dan merenung, dengan hati yang penuh rasa syukur. Jadi itu cerita tentang cahaya di tengah kegelapan. Kira-kira nih, pesan moral apa yang bisa kita dapatkan dari cerita itu? Kalau menurutku sih, ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil. Yang pertama, rasa syukur dan menerima. Pak Adi menunjukkan pentingnya bersyukur atas apa yang kita miliki, terlepas dari kesederhanaan hidup yang kita miliki. Dengan bersyukur, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Apakah kamu sudah bersyukur untuk kehidupanmu hari ini? Coba deh mulai bersyukur atas apa yang ada dalam hidup. Pesan moral kedua, ketenangan dalam merenung. Mengambil waktu untuk merenung dan menikmati ketenangan malam, itu ternyata bisa loh membantu kita memahami dan menerima perubahan dalam hidup. Merenung memberi kita kesempatan untuk melihat keindahan yang mungkin tersembunyi dalam hiruk-pikuk kehidupan kita sehari-hari, dalam rutinitas kita sehari-hari. Jadi cobalah untuk sesekali merenung dan menatap ke langit, melihat betapa indahnya bintang-bintang di sana. Pesan moral ketiga, harapan dalam perubahan. Raka yang merasa kehilangan arah setelah pindah dari kota ke desa, diajarkan oleh Pak Adi bahwa setiap awal baru itu bisa memberi harapan baru, memberikan peluang baru. Meskipun perubahan bisa menakutkan, hal itu juga membuka pintu bagi kemungkinan-kemungkinan baru. Pesan moral keempat, mencari cahaya di gelapnya malam. Dalam hidup, kita seringkali menghadapi masa-masa sulit atau gelap. Namun seperti bintang-bintang di langit malam, selalu ada cahaya yang bisa kita temukan jika kita mau mencarinya. Optimisme dan mencari sisi positif dari setiap situasi itu adalah kunci untuk mengatasi kesulitan. Pesan moral ke-5, pentingnya perspektif. Kadang-kadang kita perlu mengubah perspektif kita untuk melihat keindahan dan peluang yang ada di sekitar kita. Ketika Raka belajar untuk melihat kehidupannya di desa dari sudut pandang yang berbeda, dia mulai menemukan kedamaian dan harapan baru. Dari cerita ini mengajarkan bahwa dengan rasa bersyukur, ketenangan, harapan, dan perspektif yang tepat, kita dapat menemukan kebahagiaan dan kedamaian, bahkan dalam situasi yang tampaknya sulit atau tidak ideal bagi kita. Semoga dengan cerita malam ini, teman inspirasi bisa menemukan harapan baru dan semangat baru dalam hidup. Aku doakan ketika kamu bangun esok hari, kamu akan lebih bahagia dibandingkan dengan hari ini. Selamat malam, selamat tidur, dan terima kasih.